Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kelanjutan video di part sebelumnya. Nah, di part sebelumnya, akhirnya Sofan memberikan perintah terakhirnya, di mana itu langsung membuat Bailey Jingwei kehilangan seluruh kekuatannya dan terduduk lemas di kursi. Sebelumnya, dia selalu merasa berada di atas angin. Namun ternyata dia itu hanya bermain-main di atas telapak tangan Sofan. Lalu sebenarnya jika dipikir lagi, rencana Sofan ini benar-benar sudah direncanakan dengan sangat apik gitu, sangat rapi. Mulai dari dia di Songzhou dan bertemu dengan Burandong. Ya meskipun pada saat itu Sofan belum terpikirkan untuk menggunakannya di Beizhou gitu ya. Tapi Sofan memang menyiapkan Burandong itu sebagai senjata yang akan dia gunakan di saat perang mulai pecah. Nah, di titik ini Sofan sudah satu langkah lebih maju daripada Bailey Jingwei. Lalu kemudian berlanjut ke pertemuannya dengan Bailey Yuyu dan Bailey Yutian. Meskipun pada saat itu semua berawal dari kebetulan saja, tapi dia bisa menyusun gerakan yang kemudian dia gunakan untuk mengendalikan mereka berdua. Ya, termasuk kebiasaan dari Bailey Yuyu dan juga Bailey Yutian. Nah, di part kali ini kita akan lihat secara tidak langsung bahwa Sofan itu mengendalikan Bailey Yutian. Di bagian mana nanti kalian cari sendiri ya. Oke, prolognya cukup panjang dan langsung aja mari kita masuk ke part 211. Dan part kali ini Ane ambil dari kelanjutan bab 1056 sampai dengan 1060. Kini para orang tua pergi dari ruangan itu dan di sana hanya tersisa Sofan, Cucu, QR dan juga Murongzue. Sofan tampak menatap Murongzue dengan wajah keheranan. "Mengapa kamu tidak pergi? Semua orang sudah pergi. Jadi kenapa kamu tidak ikut bersama mereka?" "Tidak, aku akan mengawasimu," jawabnya. "Mengawasiku?" "Ya, kamu adalah iblis bermuka dua. Sebelumnya, kau bekerja sama dengan Raja Pedang tak terkalahkan. Lalu sekarang kau malah memberikan perintah kepada kami. Itu sangat bertentangan dan aku tidak bisa mempercayaimu begitu saja. Jadi aku memutuskan untuk mengawasimu dan akan kupastikan bahwa kau tidak akan menyebabkan masalah besar di masa depan." Setelah selesai mengatakan itu, Murongzue pun kemudian duduk di atas kursi kayu dan menatap Sofan dengan erat. Sofan menghela nafas panjang, lalu kemudian dia datang ke samping Cucu. "Baiklah, karena Nona Murong tidak mau pergi, maka aku juga tidak akan mengusir Anda. Tapi maafkan aku, sudah sangat lama aku meninggalkan istriku, dan aku sudah lama tidak mendapatkan jatah darinya. Maka malam ini kami akan bermain berdua. Dan jika Nona Murong enggan untuk pergi, maka itu tidak menjadi masalah. Lagi pula, kamu bisa menganggap ini sebagai pelajaran sebelum nantinya kamu menikah." "Kau cabul!" Pipi Murongzue langsung memerah dan kemudian menatap Sofan dengan tajam. Murongzue benar-benar tidak habis pikir. Sofan bisa mengusirnya dengan begitu mudah. Lalu dengan penuh amarah dia pun berbalik. "Pria busuk, kau benar-benar iblis. Tidak ada hal baik di dalam dirimu." "Hei Nona Murong, mau kemana? Kami bahkan belum memulai ronde pertama. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan ketinggalan pelajaran hari ini," goda Sofan. "Persetan!" Murongzue langsung keluar dari pintu dan membantingnya dengan keras. Melihat itu, Sofan pun tertawa dengan puas. Lalu kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berbalik melihat Cucu.
Ekspresinya kini langsung berubah saat melihat cucu yang masih melihatnya dengan tatapan kosong. Lalu setelah itu Sofan menoleh ke arah QR dan berkata, "QR, pergilah dan panggil Wu Qingqiu serta Suiruo Hua. Tapi jangan sampai ada yang mengetahuinya. Pergilah sekarang." "Baik, Ayah." QR langsung mengangguk dengan wajah serius. Tanpa basa-basi dia langsung pergi dengan sangat cepat. Bahkan saat Murongzue masih ada di luar gerbang aula pun dia sampai tidak menyadarinya. Lalu kini di dalam ruangan itu hanya tertinggal Sofan dan cucu. Sofan memperhatikan wajah istrinya. Sepintas melihat wajah cucu ini, dia teringat akan sosok Ning Er. Mata Sofan pun mulai berkaca-kaca, tapi kemudian dia mengeluarkan sisir dari batang kayu aoki dan mulai menyisir rambut cucu dengan penuh perhatian. "King Chen, meski kita adalah suami istri, tapi aku belum menceritakan semuanya tentang diriku." Perlahan air mata Sofan mulai mengalir. "King Chen, aku bukan dari dunia ini dan tidak seharusnya aku ada di sini. Aku awalnya adalah seorang kaisar iblis dan dosa melekat erat di dalam darah dan dagingku. Jadi kemanapun aku pergi, aku akan selalu membawa bencana tanpa akhir. Ini sama seperti Ning Er terakhir kali. Dia akhirnya harus menderita karena salahku. Tapi kenapa kamu tidak mau pergi meninggalkanku? Kenapa kamu begitu angkuh sampai berakhir seperti ini? Kenapa kamu justru menunjukkan cinta yang bahkan jauh lebih besar daripada rasaku pada Ning Er? Jika kamu tidak memiliki perasaan ini, kamu tidak akan berakhir seperti sekarang." Sofan terdiam sesaat. "King Chen, aku adalah Sofan, Algojo yang tangannya penuh dengan darah. Jadi bagaimana bisa kamu memberiku kasih sayang yang tiada habisnya?" Tangan Sofan mulai bergetar. Suaranya tercekat untuk sesaat. "Aku telah mengalami kehidupan keduaku. Dan di kehidupan pertamaku, aku tidak pernah menemukan seseorang yang memperlakukanku dengan tulus. Tapi di kehidupan ini, Ning Er dan kamu telah menunjukkan sesuatu yang bahkan belum pernah kurasakan sebelumnya. Meskipun sekarang Ning Er telah melupakanku, tapi aku merasa bahwa itu adalah hal yang benar. Sebelumnya aku juga berpikir bahwa yang terbaik untukmu adalah melupakanku, supaya pada akhirnya kamu bisa hidup dengan normal dan aman. Bahkan jika aku tidak ingin kamu melupakanku, tapi situasi saat ini sangat berbahaya dan aku tidak ingin kamu terluka. Besok aku akan pergi ke pedalaman Laut Utara dan aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup atau mati. Tapi kali ini aku harus tetap melakukannya. Ini memang adalah keegoisanku, tapi aku harap kamu bisa mengerti. Sungguh." Tangan Sofan berhenti dan kemudian dia berlutut di depan cucu. Dia membenamkan kepalanya di pangkuan cucu. Suara Sofan enggan keluar dan air mata terus mengalir dari kedua bola matanya. Shoo! Di saat itu angin berhembus dan rambut panjang cucu pun terurai. Lalu perlahan mata cucu menjadi lebih cerah dan kedua bola matanya pun mulai terlihat berkaca-kaca. Cucu melihat Sofan yang ada di pangkuannya, dan tangannya perlahan mulai berkedut
seolah dia ingin mengelus kepala Sofan. "Saudara Suo!" Teriakan keras terdengar dari luar dan itu mengejutkan Cucu. Tiba-tiba tubuhnya bergetar lagi dan dia langsung kembali seperti semula. Kedua matanya kosong dan tangannya pun kini terkulai lemas. Karena itu Sofan bahkan tidak sempat menyadari apa yang sebelumnya terjadi pada Cucu. Dia pun mendengar suara itu dan segera bangun untuk melihat si pemilik suara itu. Tidak lama setelah itu, Wu Qingqiu datang bersama dengan Yelin, Suwirohua, dan juga yang lainnya. Mereka datang bersama dengan QR. Lalu Wu Qingqiu segera maju dan berkata, "Kita belum bertemu beberapa hari. Tapi saudara Suo sekarang adalah Grand Marskal dari keempat wilayah. Sungguh luar biasa. Jadi, Marskal, apa perintah Anda kali ini?" "Saudara Wu, kamu sangat suka bercanda. Kita adalah teman lama dan julukan Grand Marskal itu hanyalah nama palsu. Jadi jangan terlalu formal padaku. Dan saudara Wu, aku memanggilmu ke sini karena aku ingin menagih hutangmu sebelumnya. Kamu telah kalah taruhan ketika berada di penjara bawah tanah, dan kuharap kamu tidak berusaha untuk menghindarinya." "Saudara Suo ternyata memanggilku untuk membicarakan taruhan itu. Kalau begitu, silakan. Apa yang saudara Suo inginkan dariku? Aku pasti akan melakukannya dengan segenap kemampuanku," kata Wu Qingqiu sambil mengepalkan tangannya. Sofan pun tersenyum. Lalu kemudian dia mengantarkan Cucu ke arah Suwirohua, dan dia berkata dengan wajah serius, "Sekarang Peiso tidak stabil. Aku ingin kamu membantuku untuk mengirimkan King Chen kembali ke Siso. Saat ini kekuatan pasukan berpusat di tempat ini, dan pasukan musuh pun sekarang ditarik untuk pergi menuju ke Peiso. Jadi, sekarang pergilah dan gunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Akademi Xuanglong. Aku yakin saat ini tempat itu sangatlah aman." "Oke, jika saudara Zuo yang memintanya, maka kami akan melakukannya. Jadi kapan kami harus pergi?" tanya Wu Qingqiu. "Segera. Sebentar lagi perang akan pecah dan di Sekte Haiming akan sangat berbahaya. Aku ingin King Chen segera pergi meninggalkan tempat ini." "Tidak masalah. Kami akan berangkat sekarang juga. Jadi saudara Suo juga harus berhati-hati," kata Wu Qingqiu sambil membungkuk dan mengepalkan tangannya. "Tentu saja, jaga diri kalian," kata Sofan sambil mengepalkan tangannya. Lalu saat mereka hendak pergi, tiba-tiba tangan Cucu meraih lengan tangan Sofan dan mencengkramnya dengan erat. Dia sama sekali tidak ingin melepaskan tangan Sofan. Pupil mata Sofan bergetar. Dia menatap King Chen dengan penuh harapan. "King Chen, apa kamu mengenaliku?" Namun saat melihat mata Cucu, pandangannya masih kosong dan tidak ada perubahan sama sekali. Sofan tersadar dengan apa yang terjadi dan hanya bisa menghela nafas. Suwirohua segera memegang tangan Cucu dan berkata, "Sofan, sekarang King Chen bergerak berdasarkan nalurinya. Dan untuk bisa pulih aku khawatir itu akan memakan waktu yang lama." Suwirohua kemudian berusaha melepaskan tangan Cucu. Tapi kini cengkramannya begitu erat dan enggan untuk lepas. Bahkan karena terlalu erat, sampai kuku Cucu menancap ke kulit Sofan dan membuat darah segar mengalir dari sana. Semua orang yang melihat ini terlihat sedih dan tak berdaya. Sofan perlahan maju, memandang Cucu dan berkata, "King Chen, kali ini aku berjanji
bahwa setelah aku kembali nanti, aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Mendengar itu, tubuh Cucu gemetar dan perlahan cengkraman tangannya pun mulai melonggar. Suirohwa buru-buru menarik tangan Cucu sehingga lengan Sofan pun terbebas. Pada titik ini semua orang akhirnya bisa bernafas lega. Lalu mereka pun pergi bersama dengan Cucu. Sofan melihat mereka semua pergi. Lalu perlahan cahaya fajar mulai naik dan kegelapan pun perlahan sirna. Sofan kemudian berbalik dan berkata, "Semuanya sudah selesai. QR, sudah saatnya untuk pergi." "Kemana ayah?" "Laut Utara," kata Sofan dengan ringan. QR tampak sedikit bingung. "Ayah, bukankah kamu sedang memimpin tempat ini sekarang? Jika kamu pergi dan terjadi sesuatu, apa yang harus dilakukan?" "Biarkan saja. Biarkan para badut itu melompat ke dalam karung. Biar mereka bertarung sendiri dengan apa yang mereka rencanakan." Kilatan cahaya melintas di mata Sofan. Lalu dia kemudian tertawa terbahak-bahak. "Sekarang kita akan mengambil keuntungan nelayan. Dan saat kelima wilayah saling bertarung, jalan menuju langit pun akan terbuka. Kita akan pergi dengan tenang tanpa mengkhawatirkan apapun." Begitu selesai mengatakan ini, Sofan bergegas pergi ke pantai utara. Lalu QR pun tertawa dan mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, kini ribuan pasukan berkuda sudah bersiap untuk mempertahankan Sekte Haiming. Tapi di saat itu penghalang yang sebelumnya sangat diagung-agungkan kini sudah hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah itu petir ungu berubah mengelilingi seluruh langit Sekte Haiming. Tekanan yang menakutkan serasa bisa menghancurkan seluruh bumi. Ini sungguh adalah kekuatan primordial yang sangat mengerikan, dan kita tahu dari mana asalnya. Melihat ini, Ling Yuntian tampak pucat dan bergumam, "Tidak, monster tua itu sudah mulai bergerak." Mata semua orang tampak sangat serius, dan Murong Sue pun berseru, "Ini adalah kekuatan domain milik Raja Pedang tak terkalahkan. Kekuatannya sungguh mengerikan. Apa dia benar-benar masih seorang manusia?" Murong Li tampak berkeringat dingin dan dia berkata, "Bagaimana bisa monster tua itu disebut sebagai manusia? Jika saja dia masih bisa disebut manusia, maka kita pasti akan dengan mudah menghadapinya." Mendengar itu, para petinggi tempat itu pun kemudian mengangguk bersamaan. Kini ledakan mulai terdengar dari berbagai arah. Kabut ungu segera memenuhi langit atas Sekte Haiming dan kilatan petir ungu jatuh seperti hujan. Sungguh itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan dan membuat banyak orang pun ketakutan. "Master Sekte, buruk. Sekarang Raja Pedang Baili bersama dengan kelima Raja Pedang lainnya telah menghancurkan penghalang Sekte. Mereka kini bergerak maju untuk memusnahkan kita semua." Setelah itu tiba-tiba seorang tetua dengan berlumuran darah datang. Dia tampak panik dan menangis. "Master Sekte, hanya dalam sekejap puluhan ribu ahli di Sekte kami telah meninggal. Mohon segera memberikan bantuan." Ling Yuntian menoleh ke arah yang lain. "Ouyang, Patriark Murong, Kedua Supreme, dan semua penguasa wilayah, kita telah mengumpulkan semua kekuatan untuk mencekik monster tua itu. Dan sekarang dia telah keluar dari persembunyiannya. Semua berjalan sesuai dengan yang Tuan Su katakan. Jadi sudah saatnya untuk bergerak. Kita akan maju memberikan kematian untuk orang tua itu."
Baik, teriak semua orang sambil mengepalkan tangannya penuh dengan semangat. Lalu sebelum mereka semua pergi, Ling Yuntian menoleh ke arah Murong Yu dan berkata, "Nona Murong." "Ya, ada apa Master Sekte Ling? Apakah ada sesuatu yang bisa gadis kecil ini lakukan untuk menyukseskan rencana ini?" "Nona Murong, pergilah ke tempat Tuan Zuo. Lalu tolong tanyakan apa yang harus kita lakukan sekarang. Karena saat ini, Bai Liu Tian sudah menunjukkan taringnya." "Apakah Anda membiarkan saya untuk bertanya padanya?" kata Murong Zue dengan penuh keengganan di wajahnya. Murong Li langsung melirik adiknya itu. "Zuer, apa yang kau katakan? Bukankah Master Sekte Ling memintamu untuk pergi? Maka sekarang pergilah. Kita membutuhkan nasihat dari Tuan Zuo. Sekarang ini kita melibatkan keselamatan dunia. Jadi jangan menjadikan dirimu seperti anak kecil." Lalu kembali terdengar ledakan di kejauhan. Itu membuat semua orang tampak menarik nafas panjang dan kemudian mereka bersama pergi menuju medan perang. Setelah beberapa saat Murong Li dan yang lainnya tiba di sana, mereka bisa melihat bahwa pihak musuh hanya terdiri dari 16 orang. Namun penindasan yang mereka keluarkan itu sungguh tidak biasa. Apalagi kelima Raja Pedang yang ada di garis depan. Mereka berjalan dengan santai seolah apapun yang ada di depannya itu tidak ada apa-apa. Setiap kali ada yang menghalang jalan mereka, entah itu bangunan atau orang, mereka hanya melambaikan tangannya dan semuanya pun musnah. Mereka tidak ada bedanya dengan bulldozer yang bergerak dan membuka jalan. Lalu di belakang kelima orang itu, di sana ada seorang pria tua berat badan kekar yang tidak lain tidak bukan adalah Bai Liu Tian. Sang Raja Pedang tak terkalahkan. Lalu di bagian paling belakang ada 10 junior, di mana mereka datang kali ini untuk pergi dan berlatih. Mereka berjalan tanpa melakukan apapun dan hanya melihat apa yang sedang terjadi. Murong Li menelan ludah dan melihat kelompoknya yang kini terlihat berkeringat dingin. Tapi kali ini Murong Li sadar bahwa mereka tidak boleh terlihat lemah di hadapan musuh. Dia langsung berkata, "Semuanya, mereka hanya 16 orang dan 10 dari mereka masih muda. Artinya, kita hanya harus melawan ke-6 orang tua itu. Kita memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak, jadi kita harus optimis." Ling Yuntian mengangguk. "Ayo, Ling Tian, kita akan menjalankan rencana seperti yang dikatakan Tuan Zuo. Kita harus mendapatkan kembali pedang suci kita terlebih dahulu." Ouyang Ling Tian mengangguk dan kemudian bergegas ke arah rombongan musuh. Yang lain pun berseru, "Senior Ouyang, kami bersamamu." Mereka pun mengikutinya dari belakang. Kini aliansi dari keempat wilayah dan pasukan dari Raja Pedang berhadapan. Dan kelima Raja Pedang pun sekarang berhenti setelah melihat mereka. Hanya saja mata mereka masih terlihat dingin seolah penuh dengan penghinaan. "Raja Pedang Bai Liu Tian, sudah sangat lama aku tidak melihatmu. Sepertinya kamu terus tumbuh dan aku tidak tahu lagi. Mungkin potensi di dalam dirimu itu benar-benar tidak terbatas," kata Murong Li yang mencoba untuk menyapa. Tapi kemudian dia tersenyum. "Jujur dulu aku sangat mengagumi kekuatanmu. Bahkan aku yakin itu setara dengan kekuatan tempur satu wilayah. Namun sepertinya aku harus merevisi lagi pandanganku. Bahwa sekarang sepertinya kekuatanmu justru setara dengan 1,5 wilayah. Bahkan aku tidak tahu lagi cara untuk menyeretmu pergi ke neraka sekarang." Bai Liu Tian tampak tenang dan kemudian dia berkata, "Aku telah berada di Beizhou selama berhari-hari
dan seharusnya aku mengunjungi Sekte Haiming lebih awal untuk menyapa. Aku sungguh minta maaf atas ketidaksopananku ini. Tapi semua itu karena pengaturan dari Baili Jingwei yang memaksaku untuk menunggu beberapa waktu sebelum memberikan kalian kejutan. Lalu sekarang adalah hari di mana kejutan itu datang untuk kalian. Baili Yutian kemudian tertawa dengan suara keras. Mulutnya sudah seperti toa hingga membuat bumi bergetar. Kini para pemimpin dari keempat wilayah terlihat serius dan tinju mereka terkepal dengan erat. Sungguh, hanya melalui kata-kata itu saja sudah membuat tekanan yang mengerikan untuk mereka. Ling Yuntian terlihat merenung sebentar dan kemudian berkata, "Raja Pedang tak terkalahkan. Anda terlalu sopan. Kami sungguh tidak keberatan akan hal kecil itu." Lalu dia membungkukkan badannya dan berkata, "Kekuatan Zongzo sungguh mengguncang dunia, dan kehadiran Anda benar-benar berkah untuk dunia. Andai Anda mengirim surat pada kami, maka kami pasti akan membukakan penghalang dan memberikan sambutan yang layak. Sejujurnya Anda bahkan tidak harus mencuri pedang suci kami hanya untuk bisa masuk ke sekte kami. Sekarang saya khawatir, justru apa yang Anda lakukan itu membuat nama Anda tercoreng dan menjadi bahan tertawaan banyak orang tentunya." Baili Yutian langsung menyipitkan matanya dan kemarahan kini perlahan terlihat di wajahnya. Baili Yuyu tahu bahwa semua itu adalah sarkas dan dia tidak bisa menahan diri. "Ling Yuntian, berani sekali kau menghina reputasi leluhurku. Lihat saja, aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini." Tubuh Ling Yuntian sedikit bergetar, namun Ouyang Ling Tian segera berdiri di depannya, sehingga Ling Yuntian tetap terlindungi. Setelah itu, Ling Yuntian kemudian tertawa. "Nona ini pasti adalah Raja Pedang Leng Yu, salah satu dari 9 Raja Pedang Zongzo. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda. Lalu itu artinya bahwa Anda juga yang telah mencuri pedang kami 10 hari yang lalu. Apa itu adalah tugas yang diberikan oleh leluhurmu?" Tentu saja, jika Anda menyangkalnya pun itu tidak akan ada bedanya. Pada akhirnya kalian masihlah pencuri yang secara diam-diam datang dengan penuh tipu daya. "Kau..." Baili Yuyu tampak sangat geram dan niat membunuh terpancar keluar dengan deras. "Yuyu, kembali," kata Baili Yutian menghentikan Baili Yuyu. Dan mendengar itu, Baili Yuyu pun memelototi Ling Yuntian. Tapi dia hanya bisa pasrah dan patuh, lalu kemudian mundur. Ling Yuntian kembali melihat ke arah Baili Yutian. "Leluhur Jiansun memang pemimpin yang sangat baik. Apapun yang Anda minta benar-benar menjadi perintah bagi semua orang yang ada di bawah Anda. Saya sungguh mengaguminya." "Master Sekte Ling, apa maksudmu yang menyebutku mencuri pedang itu secara diam-diam dan penuh dengan tipu daya?" kata Baili Yutian dengan kilatan dingin di matanya. Ling Yuntian menyeringai, dan kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah memang begitu? Apalagi sekarang pedang suci itu ada di tangan Anda, bukan?" "Memang pedang itu ada di tanganku, tapi bukti aku bisa mendapatkannya itu berarti juga aku memiliki kemampuan. Jika kalian tidak bisa menyimpan pedang suci kalian dengan baik, maka kalian memang tidak layak untuk memilikinya," kata Baili Yutian dengan acuh tak acuh. Ling Yuntian pun mengangguk dan tidak menyangkalnya. Itu memang benar, dan kami tidak akan menyalahkan orang lain atas kelalaian kami. Tapi sayangnya, sosok Raja Pedang tak terkalahkan yang mendominasi dengan kekuatannya
benar-benar sudah tercoreng di mataku. Karena bahkan untuk mendapatkan makanan dari sekumpulan semut, Anda harus menggunakan trik licik dan melakukan konspirasi untuk mendapatkannya. Seolah-olah itu menunjukkan bahwa Raja Pedang tak terkalahkan, bahkan tidak mampu merebut pedang itu dari tangan kami secara langsung. Sungguh itu agak mengecewakan. Tubuh Bai Liu Tian bergetar karena kini dia sangat marah. Jadi menurutmu orang tua ini tidak bisa mengambil pedang itu dari tanganmu secara langsung? Bodoh sekali. Jika bukan karena kalian yang selalu bersembunyi di balik cangkang kura-kura, aku pasti sudah mengambil pedang itu sejak lama. Bahkan aku tidak akan perlu repot-repot untuk mencurinya. Itu memang benar. Tapi kami melakukan itu hanya karena kami tidak suka pertikaian. Kami adalah sekelompok orang yang cinta damai, dan kami ingin meminimalisir perang yang terjadi. Tapi meski begitu, itu sama sekali tidak merubah fakta bahwa Anda mencuri pedang itu dari kami. Sungguh memalukan. Baiklah, aku tahu maksudmu dan akan kuikuti maumu. Bai Liu Tian melambaikan tangannya dan segera pedang dengan aura biru tua segera keluar di tangannya. Itu adalah pedang suci penyegel surga milik Beiso. Bai Liu Tian kemudian melambaikan tangannya dan melemparkan pedang suci itu ke arah yang lain. Ouyang Lingtian segera mengulurkan tangannya dan kembali menggenggam pedang suci itu sekali lagi. Sekarang pedang itu sudah ada di tangan kalian lagi, tapi itu hanya sementara. Sekarang penghalang kalian telah rusak dan kalian tidak akan bisa lagi kembali ke dalam cangkang kura-kura kalian. Jadi bahkan jika aku mengembalikan pedang suci kalian kali ini, tapi apa yang bisa kalian lakukan? Hari ini adalah hari kematian kalian. Dan aku akan mengambil semua pedang suci itu dengan tanganku sendiri. Ling Yuntian kini terlihat sangat bahagia. Tentu saja, Raja Pedang tak terkalahkan memang sangat mengerti kami. Anda luar biasa dan jujur. Anda memang layak menjadi ahli nomor 1 di seluruh benua. Lalu sambil tertawa Ling Yuntian menoleh ke arah yang lain. Taktik Tuan Zuo memang benar-benar luar biasa. Kita benar-benar mendapatkan kembali pedang suci yang ada di tangan musuh. Sekarang kita memiliki 3 pedang suci di tangan kita. Jadi mari kita selesaikan urusan kita dengan monster tua ini. Semua orang pun mengangguk serempak. Cahaya kecemasan di wajah mereka menghilang dan segera berganti dengan semangat juang. Ledakan kembali terdengar. Dan saat ini langit sudah dipenuhi dengan petir ungu. Tapi dalam sekejap suasana berubah karena api keemasan, awan merah, dan juga awan kebiruan. Keempat, awan itu muncul di satu titik yang sama dan kemudian keempat pedang suci menunjukkan eksistensinya. Melihat ini kelima Raja Pedang tampak geram dan mereka sudah bersiap untuk bertarung. Tapi Bai Liu Tian dengan penuh percaya diri berkata, ketiga pedang suci kini telah bergabung dan itu memang kuat. Namun hari ini, aku Bai Liu Tian akan memblokir ketiganya dengan satu pedang. Maka bersiaplah. Begitu Bai Liu Tian mengatakan ini, dia menghempaskan jubahnya dan menarik pedang sucinya, lalu mengacungkannya ke arah langit. Langit segera berubah dengan cepat dan petir ungu kembali mendominasi. Langit seolah terkoyak dan memuntahkan petir ungu yang bahkan bisa menghancurkan gunung dan bukit. Murong Li, Sangguan Fei Xiong, dan Ouyang Lingtian sama terkejutnya. Bahkan jika mereka bersama-sama memegang pedang suci di tangan mereka, namun ternyata level mereka jauh tertinggal daripada Bai Liu Tian,
yang mana sudah sangat menguasai pedangnya itu. Kekuatan dari Bai Liu Tian benar-benar mesum dan tidak masuk akal. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. So Fan dan Kue Er kini telah pergi menuju ke pedalaman Laut Utara. Lalu, di tengah mereka berjalan, Kue Er bertanya, "Ayah, apa kamu yakin kalau monster tua itu adalah binatang suci?" Pastinya, menurut legenda dia bukan binatang roh biasa, dan satu-satunya binatang roh yang tidak biasa adalah binatang suci, kata So Fan. Setelah itu kemudian dia melanjutkan, "Dulu ada 3 buah legenda tentang 3 tempat paling misterius di benua bawah ini. Tempat pertama adalah ngarai Luo Lei, di mana Qilin dipenjara. Lalu Gua Qingyan yang menjadi tempat tinggal dari Long Zhu. Lalu yang terakhir adalah Tian Hai Ao, yang merupakan tempat dari binatang suci Feng Tian. Lalu dari yang ku dengar, Tian Hai Ao itu adalah tempat yang berpindah-pindah di Laut Utara. Namun tempat itu sangatlah dingin. Jadi seharusnya kita bisa menemukannya dengan mudah jika kita mencari di Laut Utara." Di saat mereka sedang berbincang, tiba-tiba suara ledakan menggelegar jauh di belakang. So Fan cukup terkejut ketika mendengar itu dan buru-buru menoleh. Sial, itu adalah teknik dari Bai Liu Tian. Ini jauh lebih cepat daripada perkiraanku, kata So Fan dengan kekhawatiran di wajahnya. Lalu dia segera berbalik dan kembali ke arah sekte Haiming. Melihat tingkah ayahnya, Kue Er pun terkejut. "Ayah mau pergi kemana?" "Kita harus kembali dan memastikan ibumu bisa pergi dengan selamat. Jika perang pecah sedini ini, maka akan sulit untuk mereka bisa kembali ke Shizhou. Aku khawatir bahwa aku sepertinya harus menghadapi orang tua itu," kata So Fan yang tidak bisa menahan dirinya. Setelah mengatakan semua itu, So Fan menghilang dengan cepat. "Ayah, tunggu aku!" teriak Kue Er yang buru-buru mengikutinya. Tapi baru beberapa langkah, Kue Er tiba-tiba menggigil dan melihat ke sekeliling. Kenapa tiba-tiba tempat ini menjadi begitu dingin? Kue Er menggosok tangannya dan melihat ke sekeliling. Tapi dia tidak menemukan apapun. Jadi dia hanya bisa berkata, "Mungkin itu hanya imajinasiku. Aku harus segera pergi." Kue Er pun buru-buru melesat dan mengejar So Fan. Namun, yang tidak dia sadari, kini laut yang semula tenang tiba-tiba mulai berkabut dan kedua bola mata muncul dari gelapnya kabut itu. Laut segera menjadi daratan dan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar sana berubah menjadi kristal es dalam sekejap. Lalu sosok itu perlahan mengeluarkan suara dari mulutnya. "Sepertinya para manusia bodoh itu berperang lagi." Mereka benar-benar ras tercela, ras yang selalu berperang kapanpun dan dengan siapapun. Bahkan mereka tidak punya belas kasih pada rasnya sendiri. Karena kalian memang sangat senang dengan kehancuran, maka orang tua ini jelas akan membantu kalian. Lalu, orang tua ini juga akan bisa mengisi perut sampai kenyang. Kabut di tempat itu perlahan bergerak dan segera membekukan apapun yang ada di depannya. Kabut itu kini bergerak ke arah sekte Haiming. Dan sosok yang mengerikan ada di balik semua itu. Sang penguasa Laut Utara. Kita akan kembali ke sisi di sekte Haiming. Ketiga orang terkuat dari aliansi keempat wilayah kini saling menunjukkan kemampuan pedang suci yang ada di tangan mereka. Tapi Bai Liu Tian tampak santai menghadapi mereka semua. Lalu para raja pedang pun juga tampak santai menghadapi yang lain.
Ini Ling Yuntian melihat semuanya dan tampak cemas. Terlebih ini sudah cukup lama sejak Murongzue pergi untuk mencari Sofan. Tapi tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa dia akan kembali. Padahal saat ini mereka sangat membutuhkan rencana brilian dari Sofan. Melihat ekspresi dari Ling Yuntian, Bai Liyutian pun kemudian berteriak, "Kalian semua sekarang menyebar dan hadapi para orang tua itu." Baik. Segera para Raja Pedang berpencar dan terbang ke dalam sekte untuk melakukan penyerangan. Para pangeran pun ikut di belakang mereka. Murongli kini terlihat menggertakkan giginya dan kemudian berkata, "Seperti yang diharapkan dari Raja Pedang tak terkalahkan, Anda benar-benar ingin menghadapi kami semua seorang diri." "Tentu saja, karena orang tua ini saja sudah cukup untuk melawan kalian," kata Bai Liyutian dengan nada menghina. "Ya, saya harus mengakui bahwa kekuatan Anda jauh lebih dari cukup untuk melawan kami. Karena itu kami tidak berani meremehkan Anda," kata Ling Yuntian. "Hanya saja, jika Anda mengirim kelima Raja Pedang pergi menjauh, apakah Anda benar-benar tidak takut jika sampai terjadi sebuah kecelakaan?" Bai Liyutian langsung tertawa dengan suara keras. "Master Sekte Ling, kamu sangat suka bercanda. Memangnya kecelakaan apa yang bisa menimpa orang tua ini?" Raja Pedang tak terkalahkan. Anda benar-benar terbawa suasana. Tolong jangan lupa, jika kami menggabungkan kekuatan kami, bukan tidak mungkin kami bisa memberikan luka pada tubuhmu, kata Murongli dengan marah. Dia segera menghunus pedangnya ke arah depan dan memancarkan aura yang menekan. Tapi Bai Liyutian masih tampak tidak peduli dan dengan lembut melambaikan tangannya. Generasi muda hanya pandai bergonggong. Coba saja sendiri rasakan kemampuan dari orang tua ini. Jadi kamu bisa menilai apakah kamu layak bicara di depan orang tua ini atau tidak. Ling Yuntian melihat semua itu dan kemudian berseru, "Semuanya, target kita adalah Bai Liyutian. Sekarang sudah tidak ada lagi orang di sekitarnya. Ini adalah kesempatan kita dan sekarang kita harus pergi bersama." Semua orang segera mengangguk serempak dan berseru. Mereka langsung bergegas ke arah Bai Liyutian. Dan masing-masing pemegang pedang suci melepaskan serangan mereka ke arah Bai Liyutian. Lalu, kekuatan lain seperti kedua Supreme dan juga para tetua agung dari keluarga Sangguan pun ikut melepaskan serangan mereka. Dalam sekejap, berbagai macam serangan bergerak bersama dengan satu target yang sama. Sayangnya, Bai Liyutian tidak mendapatkan gelarnya tanpa alasan. Di saat serangan mereka diarahkan ke arah Bai Liyutian, di saat itu juga langit mulai bergemuruh dan petir ungu jatuh dari langit seperti sebuah cahaya penghakiman. Akhirnya dalam sekejap serangan mereka semua hancur dan wilayah itu berubah menjadi padang pasir dalam sekejap. Semuanya hancur tak bersisa. Kini Bai Liyutian melihat mereka semua dengan acuh tak acuh. Bahkan rambutnya pun tidak berantakan. Semuanya sungguh berada di bawah kendalinya. "Bagaimana mungkin?" teriak semua orang yang tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Sial, monster tua ini terlalu kuat." Wajah Ling Yuntian pun berubah menjadi pucat pasi. Serangan dari 3 pedang suci dan juga para ahli terkuat dari masing-masing wilayah telah dikerahkan bersama, tapi tidak sehelai rambut pun terkoyak darinya. Jika seperti ini, lantas bagaimana cara kita untuk membunuhnya? Bahkan jika itu adalah kekuatan gabungan dari kedua wilayah, memangnya itu cukup untuk mengalahkan monster tua ini?
Kini semua orang pun langsung terpuruk. Mereka akhirnya menyadari betapa lemahnya mereka semua. Di hadapan Bai Liu Tian, mereka itu benar-benar tidak berkutik. Kini Bai Liu Tian melambaikan tangannya lagi dan petir ungu mulai menggelegar. Ling Yuntian segera berseru, "Semuanya bersiap, monster ini akan menyerang." Bai Liu Tian tertawa. "Serangan kalian bahkan tidak menyebabkan gatal di kulitku. Sungguh mengecewakan. Aku mulai muak dengan kalian, dan kali ini aku akan mengambil ketiga pedang suci itu. Bersiaplah." Semua orang segera menjadi gugup dan juga mundur selangkah karena takut. Bai Liu Tian perlahan merebaskan pedangnya dan kekuatan yang mengerikan menggetarkan dunia. Ledakan terjadi dengan begitu dahsyat dan melesat ke arah semua orang. Melihat ini, Ouyang Lindian buru-buru membentuk segel di tangannya dan berseru, "Domain penyegel surga." Begitu selesai, cahaya biru segera terbentuk di sekitar mereka dan kemudian membuat perlindungan. Teknik menyegel surga, itu memang pilihan yang tepat. Namun sayang sekali, ilmu pedangmu masih sangatlah rendah. Bahkan jika kau mencobanya, itu akan sulit untuk menghentikan seranganku. Ledakan pun terjadi, dan serangan itu ditahan oleh Ouyang Lindian, tapi kemudian penghalang itu pun retak dan hancur. Rebound serangan Bai Liu Tian memang sangat luar biasa, sehingga Ouyang Lindian langsung terpental ke belakang dan darah keluar dari mulutnya. Sang Wan Fei Xiong dan Mu Rongli buru-buru mencabut pedang mereka, dan segera mereka menyiapkan pedang itu untuk menahan serangan ini. Namun, pada akhirnya mereka pun terpental seperti bola, dan kemudian dipaksa untuk memuntahkan darah dari mulut mereka. Karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menahan serangan ini, itu menjadi berbahaya untuk yang lain. Serangan itu terus bergerak maju sampai kemudian menghilang di langit. Ledakan terjadi dan setengah dari wilayah Sekte Haiming hilang dalam sekejap mata. Para ahli yang ada di lintasan itu pun langsung dimusnahkan dalam sekejap. Bahkan beberapa dari mereka yang terkena reboundnya saja itu langsung terkapar dan menjadi pucat. Sungguh kekuatan itu sangat menakutkan. Menjedihkan. Rupanya kalian semua terlalu lemah. Kalian bahkan tumbang hanya dengan satu serangan. Sungguh membosankan, kata Bai Liu Tian dengan wajah dingin. Lalu di kejauhan Bai Liu Lei melihat semua itu dan hanya bisa bergumam. Kekuatan leluhur sungguh menakutkan. Sepertinya pertarungan di sana sudah berakhir. Aku sepertinya tidak bisa memberikan kontribusi apapun. "Kak Yulei, ini kesempatan." Suara wanita datang dengan cepat ke sisi Bai Liu Lei. Melihat pemilik suara itu adalah Bai Liu Yu, Bai Liu Lei kemudian berkata, "Ya, pergilah. Temukan dia terlebih dahulu, lalu sembunyikan dia di tempat yang aman. Jika leluhur menemukan dia terlebih dahulu, maka anak itu pasti akan mati." Mendengar itu, Bai Liu Yu segera mengangguk dan bergegas pergi menuju penjara bawah tanah dari Sekte Haiming. Dan ya, harus aneh potong di sini karena bagian berikutnya kita akan melihat cucu yang akan menjadi tawanan. Dan semoga nanti bisa sampai di bagian So Fan menyelamatkannya. Let's see. Bye.